Nah, setelah itu Reno yang memang sudah mulai nafsu gitu ya kepada Sarah, akhirnya melakukanlah dengan Sarah di tempat tersebut. Halo, Assalamualaikum semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan ya, baik jasmani maupun rohaninya. Oke, pada kesempatan kali ini aku bakalan ceritain sebuah kasus tentang yang dialami oleh anak berusia 12 tahun. Nah, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Aku doain semoga para subscriber aku dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya, dan juga selalu diberikan kebahagiaan. Amin. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja ke videonya. Ada seorang anak perempuan yang kita sebut saja namanya Sarah. Sarah berusia 12 tahun saat kejadian. Nah, Sarah ini memiliki mantan pacar yang kita sebut saja namanya Reno berusia 22 tahun. Jadi memang selisihnya cukup jauh ya teman-teman. Nah, siapa yang mengajak pacaran duluan? Yaitu Reno. Nah, selama mereka berpacaran, mereka ini tidak pernah ada sentuhan gitu ya. Bahkan pegangan tangan saja katanya tidak pernah gitu. Jadi hanya sebatas chatting-chatting saja. Lalu pada hari Senin tanggal 5 Agustus 2024, Sarah ini menghubungi lagi Reno. Jadi sebelumnya sempat lost kontak, tiba-tiba Sarah menghubungi lagi gitu ya. Nah, Reno yang dihubungi awalnya bingung gitu, siapa ini gitu ya. Nah, tapi setelah mereka chatting-chatting, akhirnya Reno tahu kalau misalnya yang menghubungi dia itu adalah Sarah. Lalu dalam percakapan itu, Reno mengajak Sarah nih untuk ketemuan. Nah, tapi karena saat itu sudah malam, jadi mereka memutuskan untuk ketemunya itu besok aja gitu ya. Nah, dan Sarah ini meminta agar Reno menjemput Sarah di rumahnya. Saat itu Reno setuju dengan bilang, oke, aku jemput kamu, tapi kamu pakai rok ya keluarnya. Kalau misalnya kamu nggak pakai rok, aku nggak mau keluar. Terus Sarah bilang, tapi aku nggak punya rok, aku cuma punya celana doang. Nah, teman-teman, kenapa Reno meminta Sarah untuk menggunakan rok? Karena memang dalam percakapan tersebut sudah ada rencana untuk mereka melakukan hubungan. Nah, pada keesokan harinya, tanggal 6 Agustus 2024, gitu ya, jam 5 sore, Reno ini menghubungi Sarah, gitu ya, untuk memastikan dengan bilang, nanti malam kita jadi ya keluar? Iya, jadi, tapi aku keluarnya pakai rok ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti aku jemput kamu setelah sholat maghrib ya. Kemudian pada jam 7 malam gitu ya, Reno ini beneran nih menjemput Sarah di rumahnya. Setelah mereka bertemu, mereka langsung pergilah ke sebuah kafe yang sudah mereka sepakati dengan mengendarai sepeda miliknya Reno. Nah, setelah sesampainya di kafe, Reno dan Sarah ini langsung naik ke lantai 2, teman-teman, memesan makanan, lalu mereka mencari tempat yang sangat-sangat di pojok gitu ya. Nah, mereka awalnya masih ngobrol-ngobrol biasa lah gitu ya. Nah, setelah itu Reno yang memang sudah mulai nafsu gitu ya kepada Sarah, akhirnya melakukanlah dengan Sarah di tempat tersebut. Aku nggak bisa ngejelasin detailnya, meskipun di dalam putusan diceritain secara detail apa yang sudah mereka lakukan. Cuma ya kita cukup tahu kalau misalnya di tempat itu mereka melakukan hubungan gitu ya. Nah, setelah mereka selesai melakukan hubungan, Sarah ini meminta agar Reno mengantar Sarah untuk pulang ke rumahnya. Nah, ketika di perjalanan, Sarah ini meminta kepada Reno untuk beli durian dulu gitu. Jadi kayak mampir lah untuk membeli durian gitu. Nah, sesampainya di gang gitu ya, di mana gang itu dekat rumahnya Sarah. Jadi nggak sampai ke rumahnya teman-teman, hanya sampai gang dekat rumahnya saja gitu diantaranya. Di situ Reno memberikan uang 100.000. Ya udah, setelah dikasih, pulanglah Sarah dan Reno ini kembali ke tempat kerjanya. Sebenarnya ini adalah alasan Sarah kenapa Sarah ingin dengan Reno, karena memang Sarah ini meminta uang kepada Reno gitu ya. Akhirnya sepakatlah mereka untuk Reno ini akan memberi uang kepada Sarah. Nah, di bulan yang sama, kakeknya Sarah ini menghubungi pihak PPA. PPA itu apa? Perlindungan Perempuan dan Anak.
Kakaknya ini bilang kalau misalnya cucunya yaitu Sarah ya akan dinikahkan dengan pemuda yang bernama Jaka gitu ya di desa sebelah atau di desa lain lah gitu ya. Setelah mendapatkan kabar tersebut, pihak PPA langsung pergi nih ke desa di mana Sarah itu dinikahkan gitu ya. Kenapa pihak PPA ini setelah mendapatkan laporan langsung gitu ya ke tempat kejadian? Karena Sarah ini kan di bawah umur, otomatis belum boleh dinikahkan teman-teman gitu ya, karena kan batas minimal menikah itu adalah sekarang 19 tahun ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan gitu. Nah sedangkan Sarah lo masih 12 tahun, ya masa sih mau dinikahkan gitu kan. Nah akhirnya mereka kesana lah gitu ya. Nah sesampainya di sana, pihak PPA ini meminta agar Sarah pulang gitu ya. Nah awalnya Sarah ini nggak mau pulang teman-teman. Kenapa? Karena ternyata Sarah ini sudah menceritakan apa yang dia lalui itu kepada si Jaka, pemuda yang akan menikahinya gitu ya. Sarah ini udah cerita panjang lebar lah gitu ya. Dan si Jaka setelah mendengar hal itu berjanji akan menerima Sarah apa adanya dan akan menikahi Sarah. Itulah yang membuat Sarah nggak mau pulang gitu, mau nikah aja sama Jaka gitu. Nah saat itu pihak PPA ya, wah ini ranahnya bukan lagi ranah tentang pernikahan dini, tapi justru malah harus dilaporkan nih pelakunya gitu. Akhirnya ketika udah dijelaskan gitu ya sama pihak PPA kepada Sarah, akhirnya Sarah mau nih ikut dengan pihak PPA gitu kan. Nah lalu pihak PPA mengabari orang tuanya siapa? Orang tuanya Sarah, terutama ibunya, agar pelaku ini dilaporkan saja kepada kepolisian. Nah, karena PPA melihat bahwa Sarah ini mengalami trauma, akhirnya Sarah diantar ke psikolognya gitu. Nah, berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Sarah pas di persidangan. Nah, ini udah aku ubah menjadi sebuah narasi yang kurang lebih seperti ini, teman-teman. Reno adalah mantan saya. Saya berpacaran dengan Reno hanya 1 bulan saja. Selama saya berpacaran dengan Reno, saya tidak pernah dan bahkan berpegangan tangan saja tidak pernah. Jadi hanya sebatas chattingan. Saya melakukan hubungan ini justru setelah saya tidak ada hubungan apa-apa dengan Reno, alias sudah putus. Saya melakukan ini semua berawal karena saya butuh uang. Orang tua saya pekerjaannya hanya seorang petani dan pekebun. Saya hanya diberi uang 10.000 saja setiap hari dan itu nggak cukup. Akhirnya saya terpaksa melakukan hal ini. Ketika saya melakukan dengan Reno, saya sudah tidak merasakan rasa sakit lagi. Karena sebelum saya dengan Reno, saya badan dengan orang lain. Ya kurang lebih dengan 4 orang. Saya pertama kali berhubungan badan dengan mantan pertama saya, yakni Denny. Saya melakukan dengan Denny bermula karena ketika pacaran, Denny sering sekali meminta foto-foto vulgar. Lalu pada suatu ketika, Denny mengajak saya untuk dan saat itu saya menolak. Tapi Denny mengancam saya, kalau misalnya saya tidak mau badan dengan Denny, maka foto-foto sur saya akan disebarluaskan. Di situ saya merasa takut, saya merasa diancam. Akhirnya, saya mengikuti kemauan Denny. Karena kasus ini, saya harus berhenti dari sekolah karena saya dibully dan saya merasa sangat malu atas apa yang sudah saya perbuat. Selanjutnya, kita langsung aja masuk ke pembuktian. Oke teman-teman, nah ini adalah saksi-saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ya. Nah lalu di sini juga ada saksi dari pihak Reno ya teman-teman, berharap kalau misalnya dengan adanya saksi ini hukumannya Reno itu diperingan. Nah sebelum kita masuk ke dakwaan dan juga tuntutan dari jaksa penuntut umum, aku bakal ngejelasin sedikit mengenai keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli gitu ya dari pihak psikolognya Sarah. Psikolog ini bilang kalau misalnya di usia Sarah yang 12 tahun ini itu adalah masa-masa pubertas. Masa-masa di mana keingintahuan terhadap segala hal. Salah satunya adalah ditambah lagi karena dia lagi masa puber, dia pernah diajak menonton oleh teman-temannya. Dari sejak kapan? Sejak 5 SD, teman-teman. Nah, dari situlah dia jadi sedikit enggaknya tahu nih mengenai seksualitas gitu. Nah, ketika masa-masa pubertas ini, Sarah dideketin oleh seseorang, yaitu mantan pertamanya. Siapa tadi? Denny. Mana jarak Denny dengan Sarah juga cukup jauh, teman-teman. Meskipun nggak diketahui ya seberapa jauh, tapi yang pasti Denny ini itu lebih tua dibandingkan Sarah. Nah, otomatis dari hubungan ini kan ada yang namanya relasi kuasa. Jadi Denny yang lebih tua itu menguasai dalam hubungan. Sehingga
si Denny ini meminta foto-foto syur dan lain sebagainya, itu dengan perannya dia sebagai kuasa dalam hubungan. Nah, Sarah yang dikuasai oleh Denny akhirnya ya gak bisa menolak ya, meskipun awalnya menolak, tapi dengan ancaman, dengan tipu muslihat ya, nama juga anak kecil gitu kan, 12 tahun, ditipu sama yang lebih tua, diancam sama yang lebih tua, ya akhirnya diikutin lah, minta foto-foto, dikasih lah. Karena apa? Karena ada namanya relasi kuasa, teman-teman. Itulah yang membuat Sarah ya mau gitu dengan Denny. Itu yang pertama karena relasi kuasa, dua karena ancaman. Karena ini semua lah teman-teman, udah sama dia masa puber, terus dia didekatin cowok yang jauh lebih tua, terus juga dia pernah menonton video. Inilah yang membuat dia terkena PTSD, teman-teman. PTSD itu apa? Ini penjelasannya. Nah, jadi karena Sarah itu mengalami PTSD, akhirnya dia itu mudah untuk dimanfaatkan. Dibujuk rayu ini mau, dibujuk rayu ini mau. Dan ditambah lagi teman-teman, ada perasaan yang dirasakan oleh Sarah adalah, saya loh sudah kotor, saya sudah memberikan badan saya kepada Denny gitu kan. Ditambah lagi, ketika dia melakukan dengan yang kedua, ketiga, keempat, itu dia mendapatkan uang. Jadi dia berpikir, wah, saya melakukan hubungan badan, terus saya dikasih uang, yang mana ya dia sangat-sangat butuh uang gitu ya. Ya akhirnya ya udahlah, terjadilah semua ini. Nah, yang ditakutkan adalah saat ini Sarah menjadi korban, namun suatu saat nanti Sarah menjadi pelaku, teman-teman. Itulah yang ditakutkan. Karena dia sudah mengalami PTSD ya, mudah dimanfaatkan oleh orang lain, akhirnya ya anak-anak seusianya itu mudah banget merasakan depresi, stres, terus sampai dibully, yang akhirnya banyak dari anak-anak yang mengalami hal ini itu memutuskan untuk Nah, sekarang kita masuk ke dakwaan dan juga tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum gitu ya terhadap kasus ini adalah pasal 50 Konun Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat, dan meminta untuk Reno ini dihukum penjara selama 155 tahun. 155 bulan. Jadi sekitar 12-13 tahun lah teman-teman. Lalu putusan majelis hakim menjatuhkan hukuman ukubat ta'zir penjara kepada terdakwa selama 155 tahun. Jadi dikabulkan teman-teman tuntutan dari jaksa penuntut umum, tidak dikurangi dan juga tidak ditambahkan. Betul-betul sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Oke, sekian. Sekian kasus kali ini. Semoga dari kasus ini kita bisa mengambil banyak pelajaran. Kalau aku pribadi adalah Reno mungkin melakukan hal ini hanya sekali, tapi dia harus menikmati masa mudanya di jeruji besi. Pesan aku, jangan pernah mengikuti hawa nafsu sesaat, karena itu bisa memberikan penyesalan selamanya. Oke, sebelum aku akhiri, jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Terima kasih yang udah dukung channel aku. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan teman-teman semua dibalas oleh Allah SWT ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Assalamualaikum semuanya. Bye-bye.